Shalom. Tadi tepat pukul 9.00 bunyi lonceng gereja didetangkan dan ibadah dimulai. Pukul 9.00 Bapak Ibu memiliki arti yang sangat penting dalam kekristenan, karena tepat pukul 9.00 ini Markus pasal 15 ayat 25 berkata, Yesus disalib. Jadi udah berapa menit ini? Kurang lebih 26 menit yang lalu, kurang lebih 2000 tahun yang lalu di jam seperti ini, lebih 26 menit, Tuhanmu dan Tuhanku mulai tergantung di kayu salib. Dan Markus pasal 15 ayat 33 menyebut pukul 15.00 atau 3 sore Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. 6 jam tergantung di kayu salib, dan kalau menerima waktu 03 dini hari penangkapan hingga 09 disalib, itu berarti 6 jam penyiksaan dan pengadilan dan 6 jam digantung di kayu salib. Kisah ini saya percaya saudara-saudara sering dengar dan sangat tahu bagaimana proses penyaliban Tuhan Yesus. Tetapi hari ini saya memulai dengan mengatakan, apakah benar Tuhanmu dan Tuhanku yang disalib? Kita mulai dulu dengan pertanyaan ini. Ataukah orang lain? Ataukah ini semua imajinasi orang Kristen zaman dulu? Apakah benar ada tokoh yang bernama Yesus Kristus itu yang disalib? Atau tokoh ini hanyalah tokoh yang sengaja diciptakan seakan luar biasa? Paling tidak saya menemukan ada 4 catatan sejarah yang tercatat dan terbukti untuk saudara. Saya memulai dengan Flavius Josephus sekitar tahun 37-38. Dia menyebut, kira-kira pada waktu itu hiduplah Yesus seorang yang bijaksana. Setelah mendengar dia dituduh oleh orang-orang terkemuka dari antara kita, maka Pilatus menjatuhkan hukuman penyaliban atas dirinya. Itu Flavius, tidak termasuk dalam Injil. Dia yang menuliskannya. Kemudian berdasarkan sumber-sumber rabinik Yahudi, ini otentik lagi. Para rabinik Yahudi, para rabi-rabi Yahudi di sekitar tahun 220 Masehi, sangat dekat dengan Yesus Kristus, menyebutkan juga pada sabat perayaan Paskah, Yesus orang Nazaret digantung. Ini bukti kedua tercatat dalam sejarah. Kemudian sumber yang lain, Mara Bar Serapion dari Samosata yang menulis tahun 73 sebelum Masehi, seorang filsuf Stoik, dia berkata juga hal yang sama. Atau apa keuntungannya ketika orang-orang Yahudi membunuh raja mereka yang arif dan digantung? Karena kan tertulis, inilah raja orang Yahudi. Tercatat dalam tulisan, bukan tulisan Alkitab. Mau menyebut kepada saudara kenapa 4 poin ini. Ada lagi Lucian dari Samosata sekitar tahun 1500 Masehi. Dia juga menyebut hal yang sama. Di Palestina ada satu kultus baru dalam dunia yang masih mereka sembah sampai saat ini, dan menyebut diri sebagai Kristen, yang diawali dari nama seorang tokoh, Kristus. Ada dalam sejarah. Saya mau katakan kepada saudara bahwa peristiwa kematian Yesus Kristus di kayu salib bukan isapan jempol, tapi peristiwa nyata yang terjadi. Bukit Tengkorak yang muncul di bacaan kita aslinya sebenarnya Golgotha. Bapak Ibu kalau buka King James Version, Alkitab bahasa Inggris, Bapak Ibu akan menemukan satu nama lain, yaitu Kalvari. Catatan penting, Kalvari tidak ada dalam kitab suci. Tidak ada nama Kalvari di tempat penyaliban Yesus itu. Yang benar adalah Golgotha atau Gulgalta, yang berarti tempat tengkorak. Kalvari merupakan terjemahan Latin, dan King James Version menggunakan terjemahan itu, sehingga kalau kita dengar ada 2 nama,
Ada Golgota, ada Kalvari. Mana yang betul? Sama-sama betul. Satu bahasa Latin, satu adopsi dari bahasa Ibrani ke Yunani menjadi Golgota. Yang artinya tempat tengkorak, atau saudara sering mendengar Bukit Kalvari. Jadi itu memiliki nama berbeda tapi lokasi yang sama. Ini catatan saya yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya tertarik dengan kalimat mana itu alasan ia disalib. Ayat 37. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Lalu ada yang dengar pelayan PA, dulu guru sekolah minggu, bilang tertulis Indri. Ya tah? Indri. Itu di versi Injil Yohanes. Indri ini kepanjangan dari Yesus Nazarenus Rex Luaderum, yang berarti Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Saya memulai dari situ. Alasan menurut ayat 37, tolong lihat. Alasan Yesus disalib karena dia adalah Raja orang Yahudi. Kalau baca versi Yohanes, para imam marah. Jangan Pilatus, jangan kau taruh itu. Karena tersinggung mereka. Cuma satu raja kami. Tapi Pilatus bilang, apa yang saya tulis, jangan kau ganti. Maka tertulislah, inilah Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Bapak Ibu, ini faktor politis. Karena yang berkuasa satu-satunya adalah Roma sebagai suatu kekaisaran yang besar yang menjajah. Sehingga ketika menjadi alasan ia disalib, menunjuk tentang pemberontakan secara politis. Tetapi menarik perhatian saya, justru kalimat menyebut raja itu membuktikan bahwa ketika dia bangkit, dia bukan saja raja orang Yahudi, tetapi raja di atas segala raja. Amin. Ini catatan saya yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Oh, masih ada bilang anggur bercampur empedu. Kalau versi Markus, anggur bercampur mur. Saya membaca beberapa catatan menyebut tentang itu umumnya biasa dipakai, bisa menjadi obat yang menguatkan, atau juga bisa menjadi obat yang meringankan rasa sakit. Ketika Yesus disodorkan, dia mengecap dan dia menolaknya. Seakan mau bermakna ganda, bahwa dia menolak segala bentuk apapun yang meringankan penderitaan. Dan makna yang kedua, dia siap untuk jenis penderitaan yang bagaimanapun berat. Itu kalau bicara soal anggur itu. Tapi kalau versi Yohanes, kalau tidak keliru, ada juga yang diminum. Karena itu anggur murni. Itu diminum. Waktu dia sudah bilang, aku haus. Bunga karang ditusuk. Catatan ketiga. Terakhir yang keempat, Bapak Ibu, saya tertarik di ayat 39 sampai 44. 39 ayat sampai 44. Ini toh yang katanya berkata, saya akan meruntuhkan bait Allah lalu membangunnya dalam 3 hari. Itu ejekan. Lalu berkata, orang lain dia selamatkan, tapi dia tidak bisa selamatkan dirinya sendiri. Menarik ini. Lalu para penyamun pun dan para imam ikut menghujat dia. Tunjukkanlah kuasamu, kalau benar engkau Allah. Kalau engkau benar anak Allah dan turun, kami akan menyembahmu. Silakan saudara lihat ayat 39 sampai 44. Ada kurang lebih 4 kategori penghujatan. Saya mau katakan begini kepada Bapak Ibu Saudara. Andai kata berdasarkan pancingan penghujatan itu, kalau kau anak Allah, turunlah, saya akan menyembahmu. Orang lain kau selamatkan, kau tidak dapat selamatkan dirimu. Berdasarkan pancingan emosi yang luar biasa, tekanan psikologi selama penangkapan terakhir makan pukul 24.00, dan andai kata Tuhanmu dan Tuhanku terpancing, lalu kemudian, oh kalian mau lihat kuasa ilahi saya, dan tiba-tiba pakunya jatuh, dan tiba-tiba dia turun, dan akhirnya semua orang menyembahnya, dan barangkali semua orang bertepuk tangan dan bersorak. Saya mau katakan, tidak ada GPIB Piniel Palembang, karena tidak ada
orang Kristen. Karena penebusan tidak terjadi. Karena Yesus gagal menderita dan tidak bersedia menderita. Saya paling suka mau bilang itu. Karena banyak orang barangkali mewakili itu. Kalau dia anak Allah, kenapa dia tidak turun? Saya mau bilang, puji Tuhan, syukur banget Tuhanmu dan Tuhanku tidak turun dari salib. Sebab andai kata Yesus Kristus juru selamatku turun dari salib, anak-anak baju putih ini, para sidi baru ini, tidak akan duduk di meja ini kali pertama sebentar untuk memperingati kematian. Kenapa? Karena nggak ada orang Kristen. Sebab orang Kristen punya akar iman adalah Yesus mati dan bangkit. Nggak mati kok. Maka ada beberapa hal yang saya mau titipkan kepada saudara di hari ini, di hari Jumat Agung ini, untuk saudara bawa pulang. Yang pertama, Bapak Ibu, di mana-mana selalu saya katakan itu, mujizat terbesar yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Kalau banyak orang berkata membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang kusta, terbang naik ke sorga atau apapun, saya bilang wow, itu memang luar biasa. Tetapi menurut saya, hal terbesar yang Tuhanmu dan Tuhanku buat adalah menahan diri selama 6 jam digantung di kayu salib, dan tidak sedikit pun menggunakan kuasa adikodratinya. Saya ulangi, hal besar yang dibuat, perkara besar yang ditaruh oleh Tuhanmu dan Tuhanku selama di dunia adalah dia bersedia dengan penuh kesakitan dan menahan diri dari kuasa ilahinya untuk digunakan dan turun dari salib. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, adik-adik sekalian. Kalau boleh cawan ini lalu, tapi kalau boleh jadi, jangan jadi kehendakku, jadilah kehendakmu. Karena maunya Tuhan penebusan, maunya Bapaknya adalah penebusan, maka Yesus tetap bersedia tergantung. Hal pertama saya mau katakan kepada saudara, kalau Yesus bersedia menahan diri, membiarkan dirinya dipermalukan dan terolok, tersiksa, bla bla dan seterusnya, nanti besok saya akan jelaskan peristiwa-peristiwa itu pukul 19 esok hari. Saya mau katakan hal yang sama, adalah aneh. Maaf, saya mau katakan terlalu kasar barangkali. Begitu hinakah imanmu ketika hanya soal perkara kecil dan sepele engkau menanggalkan imanmu? Begitu kerdilkah percayamu dan sia-siakah pengorbanan Kristus cuma karena merasa tersakiti engkau mengumpat dan mengucapkan kalimat-kalimat hinaan dan tak suci dari mulutmu? Saya mau bilang ini kepada Bapak Ibu, berangkat dari pemahaman ini, belajar pada Tuhan Yesus yang menahan diri demi kemenangan. Maka saya mau katakan hal ini kepada saudara, mengalami sesuatu, mulailah dengan satu hal besar, yaitu menahan diri saudara. Belajar menerima, lalu memperjuangkannya. Jangan membuat dosa lagi. Ini hal yang pertama. Yang kedua untuk kita bawa pulang, alasan Yesus disalibkan, inilah dia Raja orang Yahudi. Saya mau ingin Bapak Ibu bawa pulang begini. Inilah dia, sebentar ketika masuk meja, inilah dia Raja di atas segala raja, yang menanggalkan mahkota kemuliaan, yang bersedia menerima mahkota duri untuk aku dan keluargaku diselamatkan. Ketika masuk meja ini, engkau harusnya tersenyum dan percaya, karena Tuhanku Raja di atas segala raja bersedia mati untukku, maka aku diselamatkan. Selamat memaknai Jumat Agung di tahun ini. Bapak Ibu yang di rumah, selamat mengikuti sebentar perjamuan kudus di rumah. Ingat dan percayalah bahwa Tuhanmu dan Tuhanku telah tergantung di kayu salib untuk kita. Bukan raja orang Yahudi, dia adalah raja di atas segala raja. Haleluya, amin.